Tujuan dari pendampingan implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas. Pertama, meningkatkan pemahaman. Meningkatkan pemahaman para guru dan tenaga pendidik di madrasah. Kedua, meningkatkan keterampilan. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis komunitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di madrasah tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi komunitas. Mengajak keterlibatan komunitas sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar, dalam proses pembelajaran sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih holistik dan mendukung pengembangan karakter siswa. Keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum secara berkala dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan metode pembelajaran yang berbasis komunitas di madrasah. Dan yang terakhir adalah penguatan identitas keagamaan dan kebangsaan, memastikan bahwa implementasi kurikulum merdeka tetap memperkuat identitas keagamaan dan kebangsaan peserta didik, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di madrasah. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan berkualitas bagi siswa di madrasah. Penyusunan modul ajar kurikulum merdeka adalah proses penting yang bertujuan untuk memberikan panduan praktis kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah dan tujuan dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama adalah analisis kompetensi dasar dan capaian pembelajaran, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi dasar serta capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap mata pelajaran, serta menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi bagian dari kurikulum merdeka. Kedua, penentuan tema dan subtema, yaitu menentukan tema dan subtema pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dan capaian pembelajaran, serta kontekstual dengan lingkungan siswa. Ketiga, pengembangan materi pembelajaran, yaitu menyusun materi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Materi disusun agar menarik dan memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Yang keempat adalah perancangan aktivitas pembelajaran, yaitu merancang aktivitas pembelajaran yang variatif dan interaktif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta mengintegrasikan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan problem-based learning untuk mendorong siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, penilaian dan asesmen, yaitu merancang alat dan metode penilaian yang beragam untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara holistik, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Penilaian formatif dan sumatif digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Keenam, menyusun lembar kerja siswa atau LKS, yaitu membuat lembar kerja siswa yang mendukung pembelajaran mandiri dan mengarahkan siswa dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah revisi dan validasi, yaitu mengadakan uji coba dan revisi modul ajar berdasarkan feedback dari guru, siswa, dan pakar pendidikan. Modul yang sudah divalidasi digunakan sebagai panduan pembelajaran. Tujuan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan panduan praktis. Modul ajar berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Kedua, mendorong kemandirian belajar. Modul ajar dirancang untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar, dengan penekanan pada eksplorasi, kreativitas, dan pemecahan masalah.